kandungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP nomor 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan kegunaannya. Pencemaran air juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti meningkatnya keadaan nutrien yang mengarah pada eutrofifikasi sampah organik seperti selokan air menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya. Kemudian pencemaran air ini juga berdampak buruk pada lingkungan, seperti matinya ikan dan ekosistem yang lain, merusak ekosistem makhluk hidup, dan juga mengganggu kegiatan manusia. Terus, adapun cara menanggulangi pencemaran air itu diantaranya dengan cara mengurangi limbah berbahaya, bahan kimia, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And really I don't see myself and wonder with what you say, where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I want something just like you. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik pencemaran air. Air yang tercemar dengan air tidak tercemar itu pastinya beda ya teman-teman. Hal itu bisa dilihat dari ciri-cirinya. Hal ini bisa membuat kita semakin mawas diri atau waspada dalam menggunakan air. Kira-kira apa aja ya ciri-cirinya? Yuk kita simak videonya. Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, karakteristik bahan pencemar air antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bahan endapan dan larutan. Lalu yang kedua, airnya memiliki rasa berwarna atau tidak jernih dan berbau. Dan yang ketiga, derajat keasamannya tidak netral. Derajat keasaman itu dikatakan netral jika pH-nya 7, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu yang terakhir, mikroorganisme yang banyak tetapi oksigennya sedikit. Jadi oksigen dalam mikroorganisme itu berfungsi sebagai pengurai sampah. Jadi kalau misalnya andai kata mikroorganismenya banyak tapi oksigennya dikit, otomatis sampah itu akan sulit terurai. Sekarang kita masuk ke jenis bahan pencemaran air. Jenis bahan pencemaran air itu dibagi menjadi dua, yaitu zat tersuspensi dan zat terlarut. Zat tersuspensi itu contohnya seperti tanah liat, dan zat terlarut contohnya itu air garam. Dan ada juga zat-zat campuran, yaitu zat-zat dari zat yang tersuspensi dan zat yang terlarut. Contohnya seperti cairan infus yang ada di rumah sakit. Zat-zat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bahan buangan padat. Contohnya seperti kain, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bahan buangan organik. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang busuk. Lalu yang ketiga, bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah pabrik yang melibatkan penggunaan logam, contohnya seperti arsen, air raksa, timbal, kalsium, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, bahan buangan cairan berminyak. Bahan buangan cairan berminyak ini biasanya berasal dari sampah domestik atau sampah rumah tangga. Pencemaran udara adalah kehadiran substansi fisik, kimia, atau biologi di lapisan udara dalam jumlah padat yang bisa membahayakan seluruh manusia atau makhluk hidup serta mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Pencemaran udara itu dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan dari manusia itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh pencemaran udara terhadap iklim. Banyak hal yang telah terjadi akibat kualitas udara yang sangat buruk.
terutama bagi daerah ibu kota Jakarta. Itu polusi udara di sana sangat buruk dan tak layak hidup. Seharusnya pemerintah dan masyarakat sadar terhadap pencemaran udara yang sangat buruk. Harusnya mereka tahu pentingnya pengaruh pencemaran udara, karena pencemaran udara ini berdampak pada iklim dan juga kesehatan masyarakat. Seharusnya kita dan masyarakat terus berupaya untuk mengurangi pencemaran udara ini. Akibat dari pencemaran udara ini yaitu dituai oleh masyarakat itu sendiri. Akibat mereka sendiri itu lalai pada dampak kesehatan itu. Memiliki polusi udara itu memiliki pengaruh di luar ruangan seperti kabut, asap, dan juga ozon yang berada di permukaan tanah. Itu berdampak pada kesehatan masyarakat sendiri, dan itu bisa berjangka panjang ataupun pendek. Dalam segi produksi pangan itu juga menyebabkan kelangkaan makanan pokok tertentu, dan juga banyak tanaman yang sensitif terhadap ozon yang berada di permukaan tanah, seperti kedelai, tempe, dan juga jagung, dan lain-lain juga banyak. Jika dalam skala yang besar, hal ini dapat menyebabkan kekurangan pangan dan juga membuat banyak manusia di bumi ini kesulitan mendapatkan makanan yang cukup. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu fenomena alam yang terjadi akibat kegiatan manusia, yang terutama berkaitan dengan bahan bakar fosil dan kegiatan air lahan. Pemanasan global ini terjadi akibat menumpuknya gas-gas yang ada di permukaan bumi. Lalu semakin lama gas-gasnya akan semakin banyak yang disebut dengan dan terjebak di dalam atmosfer, yang juga disebut dengan efek rumah kaca. Rumah kaca juga berkaitan erat dengan pemanasan global. Efek rumah kaca dapat diartikan sebagai suatu fenomena yang terjadi akibat menumpuknya CO2 di atmosfer bumi, sehingga bumi menjadi lebih panas dan suhunya meningkat. Untuk mencegah pemanasan global dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu mengurangi limbah pabrik, lalu yang kedua menggunakan produk ramah lingkungan, dan yang ketiga itu berkolaborasi dengan negara lain untuk mencegah terjadinya kegiatan fenomena ini. Lalu yang terakhir itu menanam pohon, karena pohon dapat menghasilkan oksigen yang dapat mengurangi CO2, yaitu penyebab dari pemanasan global ini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat mencegah terjadinya dampak negatif dari pemanasan global, seperti kenaikan permukaan air laut, lalu cuaca ekstrim, dan penyebaran penyakit. Pencemaran tanah adalah di mana kondisi tanah terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan dampak negatif kepada kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Proses pencemaran tanah ini dapat terjadi dikarenakan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti pembuangan limbah industri, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk berlebih pada tumbuhan, tumpah minyak, serta pembuangan sampah domestik. Pencemar dapat meliputi logam berat, pestisida, herbisida, bahan kimia industri, serta limbah rumah tangga dan sebagainya. Proses pencemaran ini melibatkan perkolasi zat berbahaya ke dalam tanah melalui air hujan atau irigasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan organik dan juga bahan anorganik. Yang pertama yaitu adalah bahan organik. Bahan organik
organik ini tidak mudah larut air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya itu berasal dari senyawa organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentuknya yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contohnya seperti gula, alkohol, dan juga urea. Yang kedua yaitu ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya seperti garam, karbon dioksida, kalsium karbonat, dan natrium hidroksida. Adapun sumber-sumber yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah diantaranya limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, tempat usaha, dan institusi yang dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti bekas kantong plastik, bekas kaleng minuman, dan bekas botol plastik. Sedangkan limbah cair berupa deterjen, cat, oli, dan lain sebagainya. Jika limbah tersebut meresap ke dalam tanah, maka akan merusak air tanah dan zat-zat kimia yang terkandung di dalam tanah. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa pengolahan produksi industri, misalnya seperti sisa-sisa pengolahan produksi pelapisan logam yang memiliki zat-zat seperti tembaga, timah, perak, krom, arsen, dan mineral yang memiliki zat-zat yang sangat berbahaya bagi mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan kematian terhadap mikroorganisme yang berfungsi sebagai kesuburan dalam tanah. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berupa dari sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyembuhkan tanah atau tanaman. Misalnya seperti pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk secara terus-menerus akan merusak struktur tanah yang dapat mengakibatkan kesuburan tanah berkurang sehingga tidak dapat ditanami oleh jenis tanaman tertentu. Sebelum semuanya menjadi semakin parah, kita perlu menanggulanginya atau cegahnya dengan cara-cara antara lain seperti berikut. Yang pertama, tidak melakukan penebangan liar dan melakukan sistem tebang pilih terhadap pohon yang akan kita tebang. Lalu yang kedua, menggunakan bahan yang mudah diurai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, menerapkan prinsip 4R, yaitu reuse, recycle, dan declare.